Yo, what's up? Balik lagi bersama gua Raden Sabara. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu di sana, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Yo guys, seperti biasa kita bakalan reaction dakwah lagi. Kita bakalan menimba ilmu bareng-bareng lagi. Jadi tema kita kali ini kita bakalan reaction dakwah tentang memanusiakan manusia. Terkadang manusia itu merasa dirinya itu di paling atas guys, gitu loh. Dia nggak pernah memandang ke yang di lebih bawah gitu. Jadi kita bakalan belajar dari guru-guru kita bagaimana caranya kita memanusiakan manusia. Tanpa banyak bacot, langsung aja kita ke videonya. Bagaimana Ustadz apabila kita kan manusia biasa, kita punya rasa kecewa, punya rasa sakit hati yang kadang-kadang susah buat kita hapuskan gitu. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas, bisa melupakan, bisa memaafkan, karena kan kodratnya manusia pasti gampang lah buat sakit hati. Nih, dengerin nih buat kalian nih, buat kita semua. Itu aja pertanyaan Ustadz. Bagus pertanyaan. Dan apa yang Anda sampaikan kisahnya pernah terjadi di masa lalu, sehingga Allah menawarkan satu tawaran spesial kalau dia bisa mengikhlaskan semua perasaan yang dirasakan. Maka turunlah Quran surah ketiga Al-Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah Anda mengevaluasi diri, mohon ampunan kepada Rabb. Koreksi, banyak yang salah dalam hidup. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bermohonlah, berharap, bercita-cita mendapatkan anugerah surga seluas langit dan bumi. Komplek tinggal seseorang di dunia bisa luas, tapi tidak ada yang seluas langit dan bumi. Saya sediakan, kata Allah, khusus untuk orang takwa. Tapi bukan takwa biasa, spesial. Siapa takwa yang dimaksud? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Golongan pertama yang sedang infak. Di saat punya, bahkan tak punya pun masih pengen infak. Di dalam keadaan tak punya pun masih mereferensikan. Saya nggak punya nih, barangkali mungkin baju saya bisa dijual. Barangkali teman saya mungkin bisa ngasih, saya referensikan. Itu surganya seluas langit dan bumi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang sanggup menahan marah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau Anda ada tawaran, perhatikan tawarannya. Mau mempertahankan amarah di dalam jiwa atau menukarnya dengan surga seluas langit dan bumi? Nih, dengerin guys. Jadi kesimpulannya gini guys. Ya memang bener, kita manusia gitu ya. Kita nggak bakalan lepas yang namanya dengan kesalahan dan dosa ya kan. Setiap menit, bahkan setiap waktu kita pasti melakukan dosa tanpa kita sadari. Cuman alangkah baiknya ya kita untuk mengevakuasi kesalahan kita sedikit, pasti kita bisa bakalan berubah guys. Kita bisa saling memaafkan gitu loh. Dengan berjalannya waktu, dengan niat di dalam hati kita itu pengen berubah, insya Allah pasti kita bakalan bisa berubah guys, gitu loh. Kita lanjut. Jadi banyak orang Islam, jangankan menjadi muslim, dia menjadi manusia aja belum ini sanggup. yang sering nih. Sebab kalau manusia menggunakan hatinya, nuraninya, akal pikirannya, dia pasti akan muncul kasih sayang sosialnya, muncul kesantunannya kepada sesama manusia, gitu ya. Setelah dia lulus jadi manusia dengan akal dan nuraninya, nanti ditambahi, dimuliakan dan dimatangkan oleh nilai-nilai agama. Nah, kalau manusia belum pernah jadi manusia belum pernah lulus jadi manusia, kemudian memakai agama, maka agama bisa menjadi alat dari kekejaman, kebinatangannya. Kalau Anda manusia kan tidak mungkin Anda menendang kepala orang kecuali olahraga gitu ya, saling mengizinkan satu sama lain. Tapi kan sekarang banyak orang menyakiti orang lain gitu ya, dan itu berarti belum manusia. Betul Pak, betul, benar. Apa yang disampaikan Bapak itu benar Pak. Terkadang penyakit terbesar yaitu bukanlah hanya penyakit-penyakit yang biasa kita kenal guys. Lisan ini, pembicaraan kita ini bahkan jadi penyakit juga guys, gitu loh.
kadang kita memang berbicara pelan dengan bahasa yang pas gitulah, tapi kalau yang nanggapinya dia keliru kan bisa jadi menyakiti hati dia gitu loh. Kita lagi, kita tidak akan mungkin bisa memanusiakan manusia sebelum kita mengenal penciptanya manusia. Paham ya? Saya ulangi, kita tidak akan mungkin bisa memanusiakan manusia sebelum kita kenal dengan pencipta manusia. Itu dulu. Itulah kenapa founding fathers kita itu Pancasila itu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena hanya orang-orang yang bertuhan yang bisa melakukan sila kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kalau orang tuh nggak kenal Tuhan, maka dia nggak tahu Tuhan tuh pengennya apa pada manusia. Dia kira itu memanusiakan, padahal tidak. Dia kira itu dia bela humanity, padahal dia bela hawa nafsu. Makanya kenal dulu dengan Tuhan, barulah kita bisa memanusiakan. Karena zaman sekarang banyak orang stres mengatasnamakan Tuhan padahal untuk hawa nafsu dia. Dia bilang gini, LGBT itu harus dihormati. Itu kan ya, orang-orang kalau mau banci, mau homo ya terserah dia. Kita harus memanusiakan, betul, saya sepakat. Tapi memanusiakan itu bukan berarti membiarkan penyimpangan, bukan berarti membiarkan kesalahan. Makanya tahu dulu Tuhan itu siapa. Tahu dulu Tuhan tuh pengen apa pada manusia, baru kita bisa memanusiakan. Nah, ini guys, kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dengan adanya reaction yang seperti ini, reaction dakwah. Kita bisa sama-sama belajar guys, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ya kan. Begitu banyaknya manfaat ini guys, menimba ilmu gitu loh guys. Ngobrollah dengan orang yang membangkitkan semangat kita. Jangan ngobrol sama orang yang menjatuhkan semangat kita. Saya kalau ngomong sama orang 5 menit, semangat saya tinggalin. Apa ngomong sama dia? Saya mau ngomong sama orang yang membangkitkan semangat, yang membuka cakrawala berpikir, yang mengangkat saya dari keterpurukan. Nah ini salah satu teman yang gua cari-cari gitu loh guys. Temen yang bisa mengasih motivasi ke gua, ngasih arahan ke gua ke depannya gimana gitu ya kan. Nah ini apa yang disampaikan Pak Ustadz itu benar. Kalau meskipun dia teman dekat kita, kalau dia tidak ngasih manfaat ke kita, ya udah buat apa gitu loh. Mending kita cari teman yang lain, nggak apa-apa gitu loh. Teman berteman boleh, cuman kita kasih space aja, kita kasih jarak aja. Mending kita cari teman yang lain yang bisa saling memanfaatkan, saling berbagi ilmu, saling sharing, saling membantu satu sama lain gitu ya kan. Sakit hati itu wajar, tapi mohon maaf ya, janganlah engkau membalas sakit hatimu dengan membalas sakit hati kepada orang yang menyakitimu. Karena itu bukan menjadi jawaban terbaik dalam kehidupan kita. Jika ada yang menyakitimu, sikapnya ada 3. Yang pertama, maafkan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, ikhlaskan. Nih gua banget nih, gua banget nih. Soalnya ya gua sering kayak gini guys. Gua benci sama dia, gua marah sama dia lagi marah ya kan. Tapi imbasnya ke orang lain gitu loh. Nah ini gue dapat pelajaran nih. Ini pelajaran juga buat kalian semua gitu loh. Banyak nih faedahnya nih, bener. Oke guys, mungkin sekian dulu video reaction kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya guys, biar gua makin semangat bikin konten selanjutnya. See you next time, see you the next video. Bye bye.